Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar matematika pada hari ini. Pelajaran matematika kelas 9 semester genap. Materi bangun ruang. Tujuan 1. Mengenali bangun tabung, kerucut, dan bola beserta unsur-unsurnya dengan teliti. 2. Menentukan jaring-jaring bangun ruang sisi lengkung dengan cermat. 3. Menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung dengan seksama. Di sekitar kita banyak dijumpai benda-benda yang merupakan aplikasi dari bangun-bangun ruang sisi lengkung. Tidak jarang, benda-benda tersebut sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bangun-bangun tersebut adalah sebagai berikut. A. Tabung atau silinder. Tabung atau silinder merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki bidang alas dan bidang atas atau atap, berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh benda-benda yang mempunyai bentuk menyerupai tabung adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, dan pipa. 1. Unsur-unsur tabung. Tabung memiliki unsur-unsur sebagai berikut. A. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu alas, atas atau atap, dan selimut tabung. Sisi alas dan atas berupa lingkaran yang sejajar dan kongruen atau bagian yang diarsir. Selimut tabung yaitu sisi lengkung tabung. B. Titik T1 dan T2 masing-masing dinamakan pusat lingkaran atau pusat sisi alas dan sisi atas tabung. Pusat lingkaran merupakan titik tertentu yang mempunyai jarak yang sama terhadap semua titik pada lingkaran itu. C. Ruas garis AT1 dan BT1 pada sisi alas setara dengan CT2 dan DT2 pada sisi atas, merupakan jari-jari lingkaran. D. Ruas garis AB dan CD merupakan diameter lingkaran. E. Ruas garis yang menghubungkan T1 dan T2 disebut dengan tinggi tabung. F. Sisi lengkung tabung disebut juga dengan selimut tabung. Adapun garis-garis pada sisi lengkung yang sejajar dengan sumbu tabung disebut dengan garis pelukis tabung. 2. Jaring-jaring tabung dan luas permukaan tabung. Perhatikan jaring-jaring tabung berikut. Jika permukaan tabung dibuka, akan terlihat jaring-jaring tabung seperti gambar. Permukaan tabung terdiri atas 2 buah lingkaran yang kongruen atau sebagai sisi alas dan sisi atas, serta sebuah persegi panjang atau sebagai selimut tabung. Panjang persegi panjang tersebut menyesuaikan keliling lingkaran sisi alas dan sisi atasnya. Luas permukaan tabung dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Luas permukaan sama dengan luas sisi alas ditambah luas sisi atas ditambah luas selimut, sama dengan luas lingkaran ditambah luas lingkaran ditambah luas persegi panjang, sama dengan 2 dikali luas lingkaran ditambah panjang kali lebar, sama dengan 2 dikali luas lingkaran
ditambah keliling lingkaran dikali tinggi tabung. Sama dengan 2 dikali PR kuadrat ditambah 2 PR dikali T. Sama dengan 2 PR dikali R ditambah T. Keterangan R sama dengan jari-jari tabung, T sama dengan tinggi tabung. 3. Volume tabung. Volume tabung menunjukkan kapasitas atau muatan yang dapat ditampung di dalam bangun ruang tabung. Volume tabung dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi tabung, sama dengan luas lingkaran dikali tinggi tabung, sama dengan PR kuadrat dikali T. Keterangan R sama dengan jari-jari tabung, T sama dengan tinggi tabung. B. Kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai bentuk limas segi N beraturan dengan bidang alas berbentuk lingkaran. Kerucut dapat dibentuk dari segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat, di mana siku-sikunya sebagai pusat putaran. Satu, unsur-unsur kerucut. Kerucut memiliki unsur-unsur sebagai berikut. A. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu alas dan selimut kerucut. Sisi alas berupa lingkaran dan selimut kerucut berupa sisi lengkung kerucut. B. Titik D dinamakan pusat lingkaran atau pusat sisi alas kerucut. Pusat lingkaran merupakan titik tertentu yang mempunyai jarak yang sama terhadap semua titik pada lingkaran itu. C. Ruas garis BD dan CD pada sisi alas merupakan jari-jari lingkaran. D. Ruas garis BC merupakan diameter lingkaran. E. Panjang AD disebut dengan tinggi kerucut. F. Sisi lengkung kerucut disebut juga dengan selimut kerucut. Adapun garis-garis yang ada pada sisi lengkung yaitu AC dan AB disebut dengan garis pelukis kerucut atau S. 2. Jaring-jaring kerucut dan luas permukaan kerucut. Perhatikan jaring-jaring kerucut berikut. Permukaan kerucut terdiri atas sisi alas berupa lingkaran dan selimut kerucut berupa juring lingkaran yang terlihat seperti gambar tersebut. Luas selimut kerucut dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Luas ATA aksen per luas lingkaran C sama dengan panjang AA aksen per keliling lingkaran C. Luas AT aksen per PS kuadrat sama dengan 2PR per 2PS.
luas ATA aksen sama dengan PS 1 PS kuadrat kali R per S. Luas ATA aksen sama dengan PRS. Luas selimut sama dengan PRS. Selanjutnya, untuk menghitung luas permukaan kerucut secara keseluruhan dapat menggunakan persamaan berikut. Luas persamaan kerucut sama dengan luas selimut ditambah luas alas kerucut, sama dengan luas selimut ditambah luas lingkaran. Luas permukaan kerucut sama dengan PRS ditambah PR kuadrat, sama dengan PR dalam kurung S ditambah R. Keterangan R sama dengan jari-jari kerucut, S sama dengan garis pelukis kerucut. 3. Volume kerucut. Kerucut memiliki bentuk yang menyerupai bangun ruang limas dengan alas berupa segi banyak beraturan. Kerucut memiliki alas berupa lingkaran, sehingga untuk mencari volumenya dapat digunakan rumus sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut, sama dengan 1/3 dikali luas lingkaran dikali tinggi kerucut, sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat dikali T, sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat dikali T. Keterangan R sama dengan jari-jari kerucut, T sama dengan tinggi kerucut. B. Bola. Bola merupakan bangun ruang dengan sisi berupa sisi lengkung. Bangun tersebut terbentuk dari bangun datar setengah lingkaran yang diputar sejauh 360 derajat pada garis tengahnya. Satu, unsur-unsur bola. Bola memiliki unsur-unsur sebagai berikut. A. Bola memiliki satu sisi dan tidak memiliki rusuk. B. Titik O dinamakan titik pusat bola. Titik pusat bola merupakan titik tertentu yang mempunyai jarak yang sama terhadap semua titik pada bola tersebut. 2. Luas permukaan bola. Sebuah percobaan sederhana untuk menentukan luas permukaan bola dapat dilakukan dengan menggunakan buah jeruk. Jeruk memiliki bentuk menyerupai bola. Luas permukaan jeruk sama halnya dengan luas kulit jeruk tersebut. Sebuah jeruk dengan diameter D dikupas kulitnya. Kulit tersebut dipotong kecil-kecil dan ditempelkan pada lingkaran yang diameternya sama dengan diameter jeruk. Hasilnya, kulit jeruk tersebut dapat menutup penuh 4 buah lingkaran berdiameter D tersebut. Dengan demikian, luas permukaan bola dapat dituliskan sebagai berikut. Luas permukaan bola sama dengan 4 dikali luas lingkaran, sama dengan 4 dikali PR kuadrat. Keterangan R sama dengan jari-jari bola. 3. Volume bola. Perhatikan gambar berikut.
Gambar tersebut merupakan gambar setengah bola dengan jari-jari R. Adapun gambar yang di sebelahnya merupakan dua buah kerucut dengan jari-jari yang sama dengan jari-jari bola, yaitu R dan tinggi T. Jika pada kedua kerucut terisi penuh cairan, kemudian cairan dari kedua kerucut tersebut dituangkan ke dalam setengah bola, maka cairan tersebut akan tepat memenuhi bentuk setengah bola. Dari hasil percobaan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Volume setengah bola sama dengan 2 kali volume kerucut, sama dengan 2 kali 1/3 dikali pi R kuadrat T. Oleh karena itu, tinggi setengah bola adalah sama dengan jari-jarinya, T sama dengan R, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Volume setengah bola sama dengan 2/3 pi R pangkat 3. Volume bola sama dengan 2 dikali 2/3 pi R pangkat 3, sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Terangan R sama dengan jari-jari bola. Demikianlah materi bangun ruang tentang tabung, lalu kerucut dan bola. Semoga bermanfaat. Supaya lebih paham, Meminita akan memberikan tugas soal buat dikerjakan. Tugas 1. Sebuah kerucut dibentuk dari selembar aluminium berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 42 cm. Untuk pi sama dengan 22/7. Panjang jari-jari alas kerucut tersebut adalah 2. Sebuah tabung tanpa tutup terbuat dari seng. Jika menginginkan tabung dengan jari alas 14 cm dan tinggi 20 cm, bahan seng yang diperlukan untuk membuat tabung tersebut sebanyak berapa sentimeter persegi. Nah, nomor 3, ya, pertama adalah kerucut. Nah, nomor 3, sebuah bola besi dimasukkan ke dalam tabung yang penuh berisi air. Jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola, yaitu 10 cm. Sementara tinggi tabung 19 cm. Jika pi sama dengan 3,14, maka sisa air dalam tabung sesudah bola dimasukkan adalah berapa cm kubik? Oke. Nomor 4. Sebuah kerucut memiliki keliling alas 18,84 cm dan panjang garis pelukisnya 5 cm. Jika pi sama dengan 3,14, volume kerucut tersebut adalah nomor 5. Sebuah tabung berkapasitas 9.240 cm kubik penuh berisi air. Ke dalam tabung tersebut dimasukkan kerucut pejal atau padat. Jika jari-jari dan tinggi kerucut sama dengan jari-jari dan tinggi tabung, sisa air dalam tabung tersebut adalah. Nah, demikianlah. Silahkan kalian mengerjakan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.